definisi dari uang. Uang dianggap sebagai alat tukar yang universal dalam ilmu ekonomi tradisional. Alat tukar dapat terdiri dari banyak hal yang dapat diterima secara sosial untuk ditukar dengan barang dan jasa. Di sisi lain, dalam ilmu ekonomi kontemporer, uang didefinisikan sebagai komponen yang tersedia dan diterima secara umum untuk pembayaran utang serta untuk pembelian barang, jasa, dan aset berharga lainnya. Sejarah dari uang standar emas yang didirikan pada tahun 1870 adalah sistem yang melindungi nilai mata uang emas. Nilai pound sterling pertama kali ditetapkan oleh pemerintah Inggris Raya yang kemudian menerapkan sistem ini seiring pertumbuhan industri dan perdagangan internasional. Banyak negara mengadopsinya, namun Perang Dunia I menghentikan sistem ini, mengganggu sistem keuangan banyak negara. Untuk menyelesaikan masalah ini, di Bretton Woods, sebuah kota kecil di Hampshire, Amerika Serikat, diadakan konferensi dengan 730 delegasi dari 44 negara dari tanggal 1 hingga 22 Juli 1944. Konferensi tersebut mencapai apa yang disebut sebagai sistem Bretton Woods yang menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai standar nilai tukar global dan menetapkan dolar sebagai satu-satunya mata uang yang telah dijamin oleh emas. Sistem ini menetapkan nilai tukar emas 30 US dollar per ons untuk setiap uang kertas Amerika Serikat. Pada awal 1970-an, perang dengan Vietnam menyebabkan cadangan emas Amerika Serikat menipis. Akibatnya, nilai dolar Amerika Serikat sebagai mata tradisional tidak lagi dapat dipertahankan oleh emas yang tersedia. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menghentikan jaminan dolar untuk emas karena meningkatnya permintaan terhadap mata uang tersebut. Sistem Bretton Woods berakhir pada 15 Agustus 1971 ketika tindakan ini secara resmi diberlakukan. Sejak saat itu, emas tidak lagi mendukung uang kertas. Nilai uang kertas mulai ditentukan oleh kepercayaan masyarakat yang didukung oleh cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral masing-masing negara, yang terdiri dari emas dan mata uang asing. Terakhir, mata uang asing terakhir. Bangsa-bangsa di seluruh dunia di perjanjian Jamaika pada tahun 1976. Adapun fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu dalam perspektif ekonomi Islam, uang sebagian besar berfungsi sebagai media pertukaran dan standar ukuran harga. Namun, ahli ekonomi Islam masih memperdebatkan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai dan standar pembayaran di masa mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis uang. Sebelum itu, kita harus perlu mengetahui bahwa uang adalah sesuatu yang digunakan masyarakat umum sebagai alat untuk melakukan transaksi atau pembayaran. Akibatnya, uang dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda. Namun, tidak semua benda dapat dianggap sebagai uang. Misalnya, kertas uang digunakan sebagai alat transaksi, tetapi tidak semua jenis kertas dapat digunakan sebagai uang. Ini bukan karena harga kertas, melainkan karena masyarakat umum tidak menerima atau menghargainya sebagai metode pembayaran. Nah, seiring dengan perkembangan sejarah dan juga ekonomi, uang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada yang namanya uang barang. Yang dimana bila suatu barang tidak digunakan sebagai uang, maka barang tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar yang memiliki nilai komoditas dan dapat diperjualbelikan. Yang kedua yaitu uang logam, dimana menandai kemajuan dalam sejarah uang logam. Logam pertama yang digunakan sebagai alat tukar adalah perunggu, diikuti oleh besi oleh masyarakat Yunani, tembaga oleh Romawi, dan akhirnya emas serta perak. Yang kedua yaitu uang bank, yang juga dikenal sebagai uang giral. Uang yang dikirim oleh bank komersial menggunakan cek atau metode pembayaran lainnya. Dan yang terakhir yaitu uang kertas, yang dimana mata uang yang kita gunakan sekarang ini dan juga dikenal sebagai bank janji, yang dimana berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Uang kertas ini juga merupakan hasil dari pemikiran emas dan perak yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai alat tukar. Definisi ilmu ekonomi tradisional. Ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan uang sebagai alat tukar yang diterima secara luas. Artinya, benda apapun dapat dijadikan alat tukar asalkan masyarakat menerimanya dalam transaksi barang atau jasa.
Nah, pada saat yang sama, ilmu ekonomi modern menawarkan definisi yang sedikit berbeda, yaitu uang adalah sesuatu yang tersedia dan diterima secara luas sebagai alat pembayaran untuk membeli barang, jasa, dan aset berharga lainnya, serta untuk membayar utang. Syarat teknik yang harus dipenuhi oleh uang yaitu pertama ada daya tahan, yaitu uang harus memiliki ketahanan yang baik dan tidak mudah rusak. Yang kedua ada mudah dibagi. Nah, uang harus dapat dibagi menjadi unit-unit lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Yang ketiga, uang mudah dibawa. Uang harus ringan dan praktis untuk dibawa. Yang keempat ada stabilitas nilai. Nilai uang harus relatif stabil dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima ada jumlah yang sesuai. Jumlah uang yang beredar tidak boleh berlebihan. Yang keenam yaitu variasi nilai nominal. Uang harus tersedia dalam berbagai nominasi dan nominal.